Halo pecinta manhwa, Mimin hadir lagi nih buat kalian. Tentu saja, Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 36. Oke, selalu Mimin ingatkan jika kalian mau support Mimin, bolehlah traktir Mimin kopi, biar Mimin tambah semangat bikin cerita Kinannya sampai mentok tok tok tok. Dan jangan lupa subscribe channel Mimin karena kalau channel ini tembus 10.000 subscriber, akan ada kejutan buat kalian. Tanpa lama-lama lagi, kita meluncur gaskeun. Sekembalinya mereka dari tempat pelelangan, di sini Kinan berkata, "Untung kita nggak ketahuan." Mereka pun tertawa bersama. Kinan lalu berkata lagi, "Rencana berhasil. Selanjutnya Sain Baiyi, Kaisar Telinga 6, Kaisar Satu Tangan, Kaisar Pedang, dan Peng Yu. Bersiaplah untuk menyambut pesta." Setelah berkata seperti itu, Kinan pun mulai bertapa, berduduk sila dan membaca mantra dan bergumam. Adegan di mana 11 artefak raja dan 3 artefak kaisar meledak pasti spektakuler. Beralih ke tempat pelelangan naga kuno. Di sini terlihat banyak tamu yang sedang menghadiri pesta. Lalu Jian bilang sebagai Saint aliansi bisnis, ia berkata, "Semuanya, gadis kecil ini ingin meminta pertolongan yang kejam. Beberapa waktu yang lalu, seorang kebanggaan langit dari kerajaan Louhe memiliki beberapa perselisihan denganku. Pemuda itu bernama Kinan. Jika kalian bertemu dengannya, tolong beri dia pelajaran agar mengenali kenyataan. Jika ada yang bisa melakukannya, gadis kecil ini akan sangat bersyukur." Kaisar Pedang kemudian berkata, "Sain, tenang saja, aku akan mengatasi masalah ini. Orang bermarga Qin itu harus diberi pelajaran yang bagus." Lanjut dari Kaisar Satu Tangan, Jiang Huang yang mendengar perkataan Jian bilang lalu bergumam, "Apanya yang aliansi bisnis?" Tapi semenjak Kinan masuk ke pelelangan sambil menyamar, seharusnya dia sudah melakukan tindakan balasan. Gumam Jiang Huang, ternyata yang selama ini dia mengetahui jika Kinan menyamar dan masuk ke pelelangan naga kuno. Peng Yu kemudian di sini memamerkan 5 artefak rajanya kepada Kaisar Pedang. Ia kemudian berkata, "Senior Kaisar Pedang, sepertinya 5 artefak rajaku memiliki roh yang sama dengan milikmu." "Itu benar," jawab Kaisar Pedang. Kaisar Satu Tangan pun di sini berkata, "Kita jarang bisa berkumpul seperti ini. Kenapa tidak menggunakan 3 artefak kaisarku sebagai aprai dan meningkatkannya dengan artefak raja kita? Dan kita lihat kekuatan seperti apa yang bisa dihasilkan." Ucapnya, mereka pun setuju, lalu mereka pun menggabungkan artefak-artefak tersebut. Para kerumunan kemudian berkata, "Sungguh formasi yang sangat kuat. Sekarang 14 artefak ini telah membentuk sebuah aprai besar. Senjata-senjata itu terhubung dengan baik dan kekuatan yang mereka pancarkan telah meningkat setidaknya 3 kali lipat." Di sisi Kina sendiri, ia tengah menjalankan rencananya. "Chaoski, ambil tubuhku, meskipun ribuan mil jauhnya, biarkan aku mengendalikannya." Ledakan. Dan tiba-tiba semua artefak yang ada di pelelangan naga harimau pun meledak seketika. Mereka pun merasa heran, kemudian berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Pedangku," ucap Kaisar Satu Tangan dan Kaisar Pedang. Kaisar Pedang pun menunjuk ke arah Six Earth Sovereign dan berkata, "Kaisar Telinga 6, bukankah kau harus memberi kami penjelasan?" Six Earth Sovereign kemudian menjawab, "Kalian bertiga harap tenang dulu. Ini bukanlah tindakan dari aliansi bisnis kami. Untuk kehilangan yang kalian derita, aliansi bisnis kami akan mengkompensasinya dengan penuh." Salah satu tetua kemudian berkata, "Ternyata penyebab semua rohnya sama itu bukan dikarenakan tanah terlarang, tapi dikarenakan seseorang sengaja membuatnya sama. Itu artinya semua artefak di sini dikendalikan oleh orang itu." Ucapnya, "Ini pasti bocah bermarga Qin itu. Dia yang mengirimkan artefak ini di aliansi bisnis kami," jawab Kaisar Telinga 6. Jian bilang yang mendengar itu pun kemudian berkata, "Semua orang di aliansi bisnis, dengarkan perintah. Segera cari orang bermarga Qin itu. Setelah kalian menangkapnya, langsung lumpuhkan dia." Seketika, para bawahannya pun melakukan tugasnya. Wang Huang di sini sangat kagum terhadap Kinan, karena Kinan ini ternyata benar-benar berani. Dia pun tersenyum kecil. 1 jam kemudian berlalu, namun Kaisar Pedang dan Kaisar Satu Tangan tidak bisa menemukannya. Jian bilang lalu berkata lagi, "Bukankah menurutmu ini aneh?
Kenapa Tuan Muda Qin itu tiba-tiba mencari masalah dengan aliansi bisnis kita? Aliansi bisnis kita selalu adil dan kita tidak punya hutang sepeser pun padanya. Dia tidak punya alasan untuk menyinggung aliansi bisnis kita. Tapi bagaimana jika dia itu adalah Qinan? Bagaimana mungkin? Qinan hanya berada di tahap Half Martial King. Ucap Kaisar Telinga Enam. Jangan lupa, Tuan Muda Qin itu juga Half Martial King, jadi jangan meremehkan pihak lain. Balas Jian bilang. Singkat cerita, mereka pun langsung melabrak Qinan di kediamannya. Kaisar Bertelinga Enam langsung menobrak pintu kediaman Qinan dengan kakinya. Qinan, cepat keluar! Naga harimau lalu berkata, ada apa teriak-teriak? Biar aku beritahu, ini adalah kota Jianghuang. Jika kalian berani macam-macam, Jianghuang akan merobek kalian. Kaisar Telinga Enam, Sain aliansi bisnis, apa maksudnya ini? Apa kalian secara terang-terangan ingin merebut harta karun milikku? Ucap Qinan. Jangan berpura-pura, kau yang melakukan ini bukan? Balas Kaisar Telinga Enam. Melakukan apa? Aku terus berada di halaman ini dan tidak keluar-keluar. Jawab Qinan. Tidak usah berbohong, kau pasti yang melakukan ini. Tunjuk Kaisar Telinga Enam kepada Qinan. Kemudian dia pun bergumam. Tidak peduli apakah itu benar atau tidak, aku harus mendorong masalah ini pada Qinan. Kemudian Jian bilang di sini berkata lagi, ada seorang penjahat yang mengaku sebagai Tuan Muda Qin. Tingkat kultivasinya berada di Half Martial King dan memiliki 2 penjaga Martial Ancestor. Situasi ini sangat tepat denganmu. Teman Qinan, kau adalah pria berkaki 7 yang terhormat. Apa kau tidak berani mengakuinya? Ucap Jian bilang. Di sini, Jianghuang pun mencoba untuk membela Qinan dengan berkata, semuanya kalian harus memiliki bukti dalam segala hal. Jika menurut kalian Qinan yang melakukannya, tolong tunjukkan buktinya. Senior Jianghuang, teman Qinan itu penuh dengan keraguan. Jika dia dibiarkan begitu saja, maka kerugian yang menderita aliansi bisnis kami tidak akan terhitung. Jika kota Jianghuang secara membabi buta menyukai Qinan, aliansi bisnis kami pasti akan menjadi musuh kota Jianghuang. Ucap Jian bilang mengancam Jianghuang. Jianghuang, apa kau akan menjadi musuh kami hanya karena kultivator kecil ini? Lanjut dari Kaisar Lengan Satu. Jianghuang pun merasa kesal dengan ucapan mereka. Ia kemudian membalas perkataan mereka. Apakah begitu? Terlepas dari aliansi bisnis atau orang lain, tidak boleh membuat kekacauan di kota Jianghuang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Mendengar jawaban dari Jianghuang, Jiang bilang pun merasa bingung. Ia kemudian bergumam, apa yang harus aku lakukan? Apakah Qinan akan dibiarkan begitu saja? Tiba-tiba seseorang pun datang ke tempat itu. Kenapa rekan-rekan Daos berkumpul di sini? Apakah sesuatu yang besar sedang terjadi? Ucap orang tersebut yang tidak lain adalah Tuan Utusan. Melihat Tuan Utusan, yaitu saudara yang diketahui bernama Fang, Kaisar Satu Tangan pun sangat senang. Ia kemudian mengadu kepada Tuan Utusan. Saudara Fang, kau datang di waktu yang tepat. Harta karun yang kita beli seharga 1,3 juta mikrostun telah meledak. Sekarang tersangkanya ada di sini. Tapi Jianghuang tidak pandang bulu dan bersikeras melindunginya. Kau harus memberikan keadilan pada kami, ucap Kaisar Satu Tangan. Siapa tersangka yang kalian sebutkan? Aku ingin menginterogasinya sendiri, ucap Tuan Utusan. Kemudian Kaisar Telinga Enam pun menunjuk Qinan. Itu dia. Seketika Tuan Utusan pun menjadi terkejut saat melihat Qinan. Ia lalu berkata dengan terbata-bata, Tuan Muda. Tuan Muda, heran mereka. Tuan Utusan Fang pun kemudian menunduk dan mencangkupkan tangannya kepada Qinan. Tuan Muda Qinan, aku tidak melihatmu beberapa hari ini. Kau benar-benar memiliki gaya yang sama, ucapnya. Ternyata itu utusan dari Tanah Suci Azure Dragon. Aku pikir siapa orang yang dianggap besar itu, jawab Qinan. Ini berkat Tuan Muda, aku akan membuat reformasi yang baik. Jika Tuan Muda membutuhkan sesuatu, katakan saja padaku, ucap Tuan Utusan kembali. Naga harimau pun kemudian berkata kepada Fang Jian. Fang Jian, jangan sebutkan yang lainnya. Sekarang Qinan diganggu oleh banyak orang. Apa kau tidak peduli? Tentu saja aku mengatasinya. Berbagai kekhawatiran dan mengatasi masalah Tuan Muda adalah tanggung jawabku, jawab Fang Jian.
Kemudian Fang Jian pun melirik ke arah Kaisar Lengan Satu dan berkata, "Satu tangan, jika kau tidak meminta maaf pada Tuan Muda Kinan, kau akan mendapatkan kematian sebagai keadilan." Seketika Kaisar Lengan Satu pun bermandikan keringat dingin. Ia bergumam, sepertinya identitas Kinan sangat luar biasa, gumamnya. Ia pun membungkuk dan meminta maaf kepada Kinan. "Tuan Muda Kinan, aku sudah salah paham sebelumnya. Aku harap kau memiliki hati yang luas dan memaafkan kekasaranku." Kinan pun menjawab, "Jadikan ini sebagai pembelajaran untukmu." Fang Jian lalu menunjuk Kaisar bertelinga enam. Ia kemudian berkata, "Dan kalian berdua, sebaiknya kalian melakukan permintaan maaf terbaik kepada Tuan Muda Kinan. Jika tidak, aliansi bisnis kalian hanya tinggal menunggu kehancuran," ucapnya. Jiang Bilang dan Kaisar telinga enam meminta maaf kepada Kinan. Jiang Bilang kemudian mencangkupkan tangannya dan berkata, "Gadis kecil ini memiliki mata tapi tidak bisa melihat Gunung Tai. Dan sebagai teman dari Tuan Muda Kinan, seharusnya dia tidak melakukan hal seperti ini. Kesalahpahaman sebelumnya semuanya adalah kesalahan gadis kecil ini, dan aku harap teman Kinan akan melepaskan kami," ucap Jiang Bilang meminta maaf kepada Kinan. Selanjutnya, Kaisar bertelinga enam pun berkata, "Semua ini adalah kesalahpahaman. Aku harap Tuan Muda Kinan tidak memasukkannya ke dalam hati, dan untuk 3 segel hitam, kami akan mengatasinya sekarang juga," ucapnya. Lalu Kinan menjawab perkataan mereka, "Aku sangat menyukai 3 segel hitam ini. Terima kasih atas hadiah yang diberikan aliansi bisnis. Itu saja, jangan sampai kalian macam-macam lagi di masa depan. Kalau tidak, hanya akan ada satu jalan kematian bagi aliansi bisnis." "Oke, sekarang pergilah," ucap Kinan dengan sangat arogan. "Terima kasih Tuan Muda Kinan, kami akan pergi," jawab dari Master bertelinga enam. Setelah mereka pergi, kemudian Jiang Huang pun menatap Kinan dengan senyuman. Ia lalu mengatakan, "Ternyata anak ini bersembunyi sangat dalam. Tidak heran kau sangat berani." "Terima kasih senior, sudah merawatku," balas Kinan. Jiang Huang kemudian berkata lagi kepada Kinan, "Aku hanya mengikuti aturan, akan tetapi ada satu hal yang ingin aku minta. Dalam seleksi kota Jiang Huang, kau harus berpartisipasi," ucapnya. Kemudian Tuan Utusan pun berkata kepada Kinan, "Tuan Muda Kinan, dalam seleksi murid Tanah Suci Azure Dragon dan Fei Yang, kecuali untuk seleksi kota Jiang Huang, itu dibawa langsung oleh seniman bela diri kuat untuk berpartisipasi dalam penilaian kolektif. Kebanggaan langit yang sebenarnya tidak akan muncul di seleksi kota Jiang Huang. Jadi kau benar-benar tidak perlu untuk berpartisipasi dalam penilaian ini. Senior Jiang Huang sudah membicarakannya, jadi tentu saja aku akan berpartisipasi," jawab Kinan. Kemudian ia bergumam, "Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk mundur dan memperbaiki inti alkimiaku." Mendengar jawaban Kinan, lalu Fang Jian pun berkata lagi, "Sekarang Tuan Muda Kinan sudah membuat pilihannya. Kalau begitu aku pergi dulu. Jiang Huang, apa aku boleh pergi ke rumahmu dan membicarakan satu atau dua hal?" "Kenapa tidak? Ayo pergi," balas Jiang Huang. Selepas mereka pergi, Kinan kembali bergumam, "Langkah selanjutnya adalah untuk berurusan dengan hasil rampasan." Kinan kemudian membagikan hasil dari pelelangan di naga kuno. "Leluhur harimau, miau miau, ini bagian kalian." "Ah, leluhur ini akan pergi belanja," jawab dari naga harimau. Tapi melihat Putri Miau Miau seakan tidak puas dan mengeluh, Kinan lalu bertanya, "Ada apa? Apa itu tidak cukup? Kalau tidak cukup, aku bisa memberikannya lagi." Putri Miau Miau lalu menunduk bahagia. Ia kemudian berkata, "Ada banyak sekali mikrostone, itu sangat berkilauan dan menyilaukan mataku." Kinan yang mendengar jawaban nyeleneh dari Putri Miau Miau, ia pun menjawab, "Oh, jadi begitu. Kalau begitu beradaptasilah perlahan. Aku mau menukar pil Martial King dulu." Setelah Kinan menukarkan pil Martial King, terlihat banyak sekali pil Martial King di hadapan Kinan. Kinan kemudian berkata, "Well, 15 juta pil Martial King. Jika aku memakan semuanya, aku tidak tahu berapa banyak Chaoski yang akan terlahir dan jiwa God of War setidaknya akan meningkat 8 tingkat." Kinan memulai memakan pil Martial King tersebut. Namun setelah 1 inci dupa, tidak ada peningkatan dari God of War atau adanya penambahan Chaoski. Kinan kemudian bergumam,
Apa yang terjadi? Setelah menelan banyak sekali pil, bagaimana mungkin tidak ada satu sinar Chomsky pun yang terlahir, dan jiwa God of War juga tidak menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Mungkin karena jiwa God of War sudah mencapai tahap Suan tingkat 10, permintaan pilnya jadi meningkat. Ini bukan pertama kalinya aku menemui situasi seperti ini. Selama aku menelan semua pil yang tersisa, aku akan bisa maju dengan lancar. Kinan kemudian menelan semua pil yang tersisa hingga 10 juta pil. Namun masih aja tidak ada reaksi sama sekali. Ini tidak berguna. Mungkinkah batas jiwa God of War hanya level Suan tingkat 10? Gumamnya pesimis. Namun tiba-tiba cermin perunggu keluar dari kantong penyimpanan. Kinan pun bergumam. Bukankah itu salah satu dari 3 objek rusak yang aku dapat dari Guyun Pang? Apa yang terjadi? Cermin perunggu mengeluarkan sinar yang begitu terang. Kemudian cermin perunggu pun mengeluarkan ucapan. Aku bisa menjawab keraguanmu. Suara wanita, siapa kau? Kenapa kau tahu hal ini? Tanya Kinan kepada cermin perunggu. Cermin perunggu pun berkata lagi, dunia ini tidak punya rahasia pada aku. Aku bukan hanya tahu kalau martial soul yang ada di dalam tubuhmu itu bukan bawaan milikmu. Aku juga tahu bahwa itu bukan milik benua Changlan. Kinan kemudian bertanya lagi, siapa kau? Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Aku tidak tahu siapa aku, tapi aku tahu bahwa kau tidak layak mengetahui siapa aku, jawab cermin perunggu. Tidak layak? Karena kau meremehkanku, tapi masih tetap tinggal di sisiku. Kau pasti punya rencana kan? Katakan dengan jujur, apa latar belakangmu, dan kenapa kau tahu banyak hal? Jika kau tidak mengatakannya, apa yang kau rencanakan tidak akan pernah terwujud. Cermin perunggu kemudian menjawab, kau tidak perlu tahu asal-usulku dan tidak usah khawatir. Aku akan mengungkapkannya. Kita bisa bekerja sama. Aku akan membantumu memurnikan cermin perunggu ini dan menjawab keraguanmu. Dan kau harus memberiku keuntungan. Oh, keuntungan apa? Tanya Kinan. 5 sinar Chomsky, maka aku akan menjawab pertanyaanmu. Boleh saja, jawab Kinan lagi. Kemudian dia bergumam, aku masih punya 108 helai Chomsky di dalam tubuhku. Jika aku menggunakan 5 helai untuk mendapatkan jawaban, apa yang aku inginkan itu sepadan. Kemudian, cermin perunggu pun mengeluarkan sebuah sinar yang menuju ke dahi Kinan. Kinan pun masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Di alam bawah sadar, Kinan mulai bertanya kepada cermin perunggu. Pertanyaan pertama, kenapa jiwa God of War berhenti di level Suan tingkat 10? Meskipun aku sudah banyak menelan pil, itu masih tidak meningkat. Ada celah penting antara Martial Soul level 1 tingkat 10 dan level D tingkat 1. Untuk meningkatkan jiwa God of War, kau harus menemukan apa yang dibutuhkannya. Kemudian Kinan pun mempertanyakan pertanyaan kedua. Apa yang ingin dia telan? Tanya Kinan. Aku tidak tahu, kau harus mencari tahunya sendiri, tetapi aku bisa memberitahumu bahwa semuanya punya peluangnya sendiri. Ketika saatnya tiba, kau akan mengerti apa yang diperlukan untuk meningkatkan jiwa God of War. Setelah semua pertanyaan terjawab, Kinan pun kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian ia bergumam, mungkin aku seharusnya pelan-pelan dan meluangkan lebih banyak waktu untuk berkomunikasi dengan jiwa God of War. Ia pun menepati janjinya kepada cermin perunggu. Ia memberikan 5 helai Chomsky ke cermin perunggu. Kemudian dia pun pergi tidur. Namun di saat Kinan tidur, jiwa God of War tiba-tiba muncul dan berkata, dia bukanlah orang yang bisa kau remehkan. Cermin perunggu kemudian bereaksi, dan seakan tanah yang ada di halaman Kinan itu menjadi retak. Setelah cermin perunggu membuat sebuah retakan yang besar di kediaman Kinan, tiba-tiba terlihat sebuah fenomena yang aneh terjadi di kediamannya. Hal itu membuat seseorang yang tidak dikenal pun terkejut dan berkata, sejak kapan keberadaan seperti itu muncul di benua Changlan? Jiwa God of War, apa-apaan itu? Kinan, mungkin kau adalah kaisar tribulasi 3 kehidupan. 1 bulan kemudian, Kinan telah berhasil memulihkan inti alkimianya. Ia pun bergumam, inti alkimiaku sudah sesuai dengan keinginanku. Ini keberuntungan dan tidak termasuk takdir. Lalu tiba-tiba cermin perunggu muncul dan berkata, Kinan, kenapa kau tidak mencoba memasukkan Chomsky ke dalam inti alkimiamu? Mendengar ucapan dari cermin perunggu adalah ide yang bagus, Kinan lalu bergumam. Chomsky bisa memperluas kesadaran spiritual dan memperbaiki artefak dan memiliki efek magis yang tidak terbatas. Jika itu diintegrasikan ke dalam inti alkimia, itu bisa membawa peluang untuk terobosan.
Setelah bergumam seperti itu, Kinan kemudian mencoba memasukkan Chaoski ke dalam inti alkimianya. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi di inti alkimianya Kinan. Dia lalu mengucapkan terima kasih kepada cermin perunggu. Chaoski ini sungguh luar biasa. Cermin perunggu, terima kasih banyak untuk kali ini. Inti alkimi aku sepertinya tertidur lelap dan mulai mengumpulkan kekuatan. Saat terbangun, perubahan yang mengguncang bumi pasti akan terjadi. Gumam Kinan. Lalu tiba-tiba Putri Miao Miao dan naga harimau datang ke kamar Kinan. Mereka lalu berkata, Kinan, Jiang Huang baru saja mengirim orang untuk membawamu ke mansion penguasa kota. Dia meminta kita berpartisipasi dalam pesta minum untuk seleksi murid 2 tanah suci besok. Namun di sini Kinan malah dibuat terkejut oleh Putri Miao Miao karena Putri Miao Miao telah menerobos ke tahap setengah kaisar atau tahap setengah sovereign. Miao Miao, kau sudah menerobos ke tahap half sovereign. Tentu saja, aku tidak seperti si naga harimau itu, jawab Putri Miao Miao. Sedangkan naga harimau terlihat sedih dan berkata, sial, leluhur ini juga akan berpartisipasi dalam seleksi murid dan akan menyiksa bajingan kecil itu. Kau cuma bisa menemukan kepercayaan diri dengan cara ini, balas Putri Miao Miao meledek naga harimau. Setelah perbincangan itu, mereka pun OTW ke seleksi murid kota Jianghuang. Ayo kita pergi ke mansion penguasa kota, ucap Kinan. Singkat cerita mereka telah tiba di kota Jianghuang dan terlihat sudah banyak orang yang berada di sana untuk mengikuti seleksi murid. Kinan di sini menggunakan mata God of War untuk mengidentifikasi para murid yang akan mengikuti seleksi kali ini. Ia kemudian bergumam, menarik, di antara semua orang ini ada 13 Martial Soul level 1. Selain itu ada beberapa yang kultivasinya sudah mencapai puncak Martial King. Singkat cerita, Jiang Huang pun mengatakan aturan seleksi. Ada 3 level penilaian dalam seleksi ini, yaitu penilaian kekuatan, Martial Soul, dan penggunaan pedang. Sebanyak 20 penguji telah dikirim dari 2 tempat suci, dan kontestan dapat memilih penguji untuk evaluasi sendiri. Sekarang aku umumkan bahwa kontes seleksi secara resmi dimulai. Namun baru saja acara seleksi murid dimulai, inti alkimia Kinan malah bereaksi. Kinan lalu bergumam, beneran dah, kenapa kau tidak datang lebih awal atau terlambat? Mengapa kau bangun sekarang? Gumam Kinan. Tuan utusan Fang yang melihat Kinan dalam kondisi buruk, ia pun seketika mengambil sebuah keputusan untuk membantu Kinan. Ia kemudian berkata, sebagai perwakilan penilai Tanah Suci Azure Dragon, aku mengumumkan bahwa Kinan akan maju secara langsung tanpa berpartisipasi dalam penilaian. Ucapannya tersebut membuat para murid-murid lain jadi heboh. Mereka berkata, apa promosi langsung? Siapa itu Kinan? Aku mendengar bahwa orang ini memiliki latar belakang yang besar dan bahkan utusan Tanah Suci Azure Dragon memperlakukannya dengan sopan. Oh, ternyata dia dipromosikan karena punya orang dalam. Kayak kerja baik harus ada orang dalam, ucap mereka. Lalu Fang menghampiri Kinan karena merasa khawatir. Tuan muda. Namun tiba-tiba utusan dari Tanah Fei yang berkata kepada Fang, saudara Fang, apakah ini jenius yang kau sukai? Kenapa dia itu cuma ada di Half Martial King? Ucapnya seakan meledek kultivasi Kinan. Fang lalu dengan nada serius membalas ucapan orang tersebut. Saudaraku, apa kau tahu bahwa salah satu orang dewasa di Tanah Suci Fei Yangmu adalah pelindung Tuan Muda Kinan? Namun utusan Tanah Suci Fei Yang seakan tidak terima karena utusan Fang meloloskan Kinan. Ia kemudian berkata dengan nada cukup tinggi, apa yang kau lihat? Karena kau meloloskan Kinan, maka atas nama utusan penilai dari Tanah Suci Fei Yang, Leng Aotian tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian dan akan langsung dipromosikan. Ucapnya dengan sangat arogan. Tiba-tiba Jiang Huang datang lalu menanggapi ucapan utusan Tanah Suci Fei Yang itu. Jiang Huang di sini berkata, aku tidak keberatan. Tanah Suci Fei Yangmu memenangkan Leng Aotian. Tapi kenapa aku tidak melihatnya di antara murid-murid ini? Leng Aotian merasa penilaiannya membosankan, jadi dia tidak tertarik untuk datang. Namun karena saudara Fang telah menunjukkan murid yang dipromosikan, aku meminta Leng Aotian untuk datang dan menunggu sampai penilaian penggunaan pedang dan bersaing dengan Kinan.
jawab utusan Tanah Fei yang seakan menyombongkan Leng Aotian. Mendengar jika utusan Fei yang sangat menyombongkan Leng Aotian, utusan Fang lalu berkata, bukankah dia perlu berkompetisi? Leng Aotian ditekan dalam seleksi murid tahun lalu. Pada akhirnya dia ditolak 2 tempat suci dengan hati yang putus asa dan kembali ke sektenya untuk mundur dan berlatih. Jika dia terpukul lagi kali ini, mungkin dia tidak akan pulih. Hal itu membuat utusan Tanah Suci Fei yang sangat kesal. Ia kemudian membalas ucapan dari Fang Jian. Fang Jian, jangan bicara terlalu arogan. Dalam penilaian ketiga, penggunaan pedang ini, Long Aotian akan menang. Jika dia kalah, aku akan membayarmu 50.000 mikrostone. Dan jika dia menang, kau harus membayarku 50.000 mikrostone. Bagaimana? Up to you deh, kata Fang Jian. Setelah perdebatannya dengan orang itu, Fang Jian lalu melirik ke arah Qinan. Ia lalu bergumam, energi Tuan Muda sudah stabil. Seharusnya tidak masalah untuk mengalahkan Long Aotian. Singkat cerita, babak pertama pun telah selesai dilaksanakan. Di sini Jiang Huang pun berkata, pada akhirnya tingkat pertama 323 kontestan tersingkir dan 800 kontestan yang tersisa maju ke tingkat berikutnya. Tahun ini menurut standar Tanah Suci Azure Dragon dan Tanah Suci Fei Yang, tingkat Martial Soul harus setidaknya level Huang tingkat 9 untuk dianggap memenuhi syarat. Sekarang penilaian tingkat kedua secara resmi dimulai. Mereka pun yang mengikuti seleksi tersebut mengeluarkan Martial Soul-nya masing-masing. Di sisi lain, Qinan tengah terduduk santai dan bergumam, ini menarik. Singkat cerita, penilaian tingkat kedua pun telah selesai. Yang Huang kembali mengumumkan, selamat kepada 300 peserta yang sudah melewati penilaian tingkat kedua dan selanjutnya penilaian ketiga akan dimulai. Penilaian ketiga ini disebut menarik pedang. Pedang apa yang ditarik? Ini adalah sebuah pedang yang berat yang disebut pedang berat dengan tepi tajam. Meskipun pedang ini tidak memiliki bilah, itu mengandung roh yang kuat. Begitu terbangun, itu bisa menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ucap Jiang Huang sambil mengeluarkan sebuah pedang yang sangat besar dan dikatakan sangat berat. Pedang tersebut pun ditusukkan ke lantai dan Jiang Huang kembali berkata, sekarang roh pedang berat bertepi tajam ini tertidur. Kalian bebas menggunakan berbagai cara untuk membangunkannya. Jika itu tidak dibangunkan, bahkan seorang martial ancestor tidak akan bisa menariknya. Para peserta pun kemudian silih bergantian menarik pedang besar tersebut. Namun ternyata menarik pedang besar tersebut sangatlah sulit. Banyak yang gagal dalam tahap ketiga. Di sini Lin Jiansong dan Hong Fu memulai menariknya. Lin Jiansong berhasil menariknya menggunakan Martial Soul sepanjang 14 inci dan dinyatakan lulus. Hong Fu 13 inci dan dia juga lulus. Kemudian Tuan utusan dari Tanah Suci Fei Yang di sini berkata, sudah setengah dari babak ketiga dan selain Leng Jianxiong dan Hong Fu, hasil terbaik dari yang disebut kebanggaan langit itu hanya 9 inci. Sepertinya sudah waktunya bagi Leng Aotian untuk menunjukkan gaya kebanggaan langit yang sebenarnya. Tiba-tiba seseorang datang ke tempat itu dan orang itu adalah Leng Aotian. Tiada lain, Leng Aotian adalah kakak dari Leng Jianxiong. Dengan sangat sombong dan arogan, Leng Aotian berkata, setelah 1 tahun, akhirnya aku menginjakan kaki di tempat ini lagi. Dalam penilaian kali ini, aku pasti akan menjadi nomor 1. Ia kemudian melihat ke arah adiknya. Adikku yang bodoh, kau masih datang tanpa ragu. Bukankah aku sudah lama memberitahumu? Aku akan menjadi yang pertama dalam penilaian kali ini. Jadi kenapa kau tidak mendengarkannya? Atau kau ingin menantangku? Leng Aotian berhenti bicara omong kosong. Cepat tarik pedangnya. Jika aku kalah, aku akan mempercayainya. Balas dari Leng Jiansong. Leng Aotian kemudian mengeluarkan Martial Soul-nya. Dengan sombong ia berkata, kau sendiri yang mengatakannya. Hari ini aku akan menunjukkan celah besar di antara kau dan aku. Pedang besar bertepi tajam. Tahun lalu aku hanya bisa menarikmu 28 inci. Sekarang aku sudah berkultivasi selama 1 tahun. Dan aku akhirnya telah menembus misteri roh.
Mengapa kau tidak muncul kembali di dunia menjadi pedang di tanganku dan menemaniku bertarung di mana-mana? Ia kemudian mulai menarik pedang besar tersebut dan ia berhasil menarik sepanjang 40 inci. Para kerumunan pun sangat terkejut dibuatnya. Tuan utusan dari tanah suci Fei Yang, ia sangat bangga dan tersenyum. Kemudian ia berkata, Leng Aotian, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Tapi jangan senang dulu, lawanmu adalah kebanggaan langit Kinan. Dia adalah yang ditunjuk oleh Fang Jian, utusan dari tanah suci Azure Dragon. Ucapnya sambil sedikit meledek Kinan, sindir-sindir gitulah. Kemudian Leng Aotian melihat ke arah Kinan dan ia berkata, Kinan, tidak peduli siapa lawanku, aku pasti akan jadi yang pertama dalam penilaian menarik pedang ini. Jiang Huang yang khawatir kepada Kinan, kemudian ia melihat ke arah Kinan lalu menggunakan suara batinnya. Kinan, kompetisi ini tidak baik untukmu. Jika kau tidak ingin berpartisipasi, aku bisa membantumu menyesuaikannya. Kinan kemudian menjawab, terima kasih atas kebaikannya senior. Tapi aku tidak akan pernah mundur sebelum bertarung, itu adalah prinsipku. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Kinan berhasil menarik pedang besar tersebut dan mempermalukan utusan dari tanah suci Fei Yang dan Leng Aotian? Jangan kemana-mana, tetap stay di channel Good Movie ID karena Mimin akan membahasnya di part selanjutnya.